Salam radiasi untuk kita semua. Kita lanjutkan kembali. Kita akan membahas mengenai teknik radiografi dari mandibula. Seperti yang kita ketahui, tulang mandibula ini adalah bagian dari tulang rahang bawah. Kita langsung saja. Pengertiannya adalah ilmu yang mempelajari prosedur atau tata cara pemeriksaan radiografi mandibula atau rahang bawah dengan menggunakan sinar X untuk menegakkan diagnosa. Adapun anatomi fisiologi yang kita wajib ketahui adalah tulang pembentuk rahang bawah. Di sini bentuknya pipih berbentuk U. Kemudian satu-satunya tulang pada tengkorak yang dapat bergerak berhubungan dengan basis kranii melalui TMJ, di mana pemeriksaan TMJ sudah kita bahas sebelumnya. Selanjutnya terdiri dari korpus dan ramus, membantu fungsi pengunyahan, sirkulasi udara, berbicara, dan ekspresi wajah. Jadi mandibula ini berperan banyak ya dalam mengunyah, dalam sirkulasi udara, dan berbicara, dan ekspresi wajah. Kemudian yang terakhir adalah sebagai tempat menempelnya gigi gerigi. Nah, ini secara gambar anatominya dapat kita lihat bersama di sini. Nah, mandibula itu ini yang berwarna hijau kebiruan ini. Nah, ini beberapa anatomi-anatominya yang terlihat. Ini adalah ramus, gonion, body, metal foramen. Kemudian ada mentum. Sini dapat kita lihat alveolar processus. Kemudian metal point, symphysis di sini. Oke, kita langsung saja masuk lagi ke yang lebih detail lagi terkait mandibular. Di sini secara detail dijelaskan terlihat chronoid processus, mandibular knot, condylus processus, condyle, heads-nya di sini neck, ramus. Nah, ini dapat kita lihat juga mentum, ada body, ada ramus, dan lain sebagainya. Oke, ini seperti gambar yang dijelaskan pada TMJ tadi. Oke. Nah, di sini gambar ini tampak ketika central ray-nya seperti ini. Ini pada pemeriksaan submentovertec, SMV namanya. Indikasi pemeriksaan dari mandibula ini adalah fraktur, inflamatori, neoplastik, maupun infectious. Nah, kemudian persiapan pasiennya di sini adalah tidak ada persiapan khusus, tentunya hanya melepaskan benda logam dari objek yang akan diperiksa. Pasien harus diinformasikan dengan benar tentang tujuan dan prosedur dari pemeriksaan ini. Persiapan alat dan bahan adalah pesawat sinar X, kaset, film, grid. Ini yang digunakan adalah 18 x 24 cm. String juga dilakukan tanpa grid. Marker R atau L sebagai penanda. Kemudian alat proteksi atau shielding, alat imobilisasi jika dibutuhkan. Proyeksi radiografi pada mandibula ini menurut Bontrager 2018, proyeksi rutinnya ada aksiolateral atau aksiolateral oblique, Eisler metode. Kemudian ada PA 0 derajat dan PA aksial 20 sampai 25 derajat kesepalan. Kemudian ada AP aksial. Ini metode TON. Yang spesialnya adalah FMV maupun ortopathomografi. Kemudian menurut Merrill tahun 2016, di sana ada PA. Kemudian ada PA aksial. Ini untuk melihat PA ini untuk melihat ramus atau korpus, PA aksial untuk melihat ramus atau korpus. Oke, kemudian aksiolateral. Yang keempat aksiolateral oblik, 5 SMV, 6 panoramik. Pemeriksaan panoramik sudah kita pernah bahas di video sebelumnya. Kita langsung saja masuk ke proyeksinya. Yang pertama adalah aksiolateral atau aksiolateral oblik. Ini posisi pasiennya semi supine atau erect. Posisi objek, letakkan kepala true lateral dengan bagian yang diperiksa dekat dengan IR atau kaset.
bagian yang menempel kaset itu adalah itu yang diperiksa. Kalau yang sakitnya itu kiri, maka yang menempel pada kaset itu bagian sisi kiri. Pastikan gusi kepala terlateral. Jika memungkinkan, pasien tutup mulut sehingga gigi atas dan bawah saling bertemu. Ekstensikan leher untuk mencegah superimposisi antara gonion dan servikal. Rotasikan kepala agar mandibular paralel atau sejajar dengan IR. Catatan di sini untuk proyeksi true lateral, ini untuk melihat ramus tujuannya. Selanjutnya adalah posisi oblik 30 derajat ke IR di sini adalah melihat body. Kemudian oblik 45 derajat ke IR ini atau kaset melihat mentum. Oblik 10-15 derajat IR ini melihat mandibular secara umum. Central ray-nya di sini adalah 25 derajat ke sepalat. Central point-nya pertengahan pada mandibula. FFD-nya 100 cm. Di sini tergantung kita ingin memperlihatkan apa. Kalau kita memperlihatkan mandibular secara umum, dapat kita oblikkan 10-15 derajat ke IR. Kalau kita ingin fokus melihat ramus, kita posisikan true lateral objeknya di sini. Objeknya ya di sini maksudnya. Nah ini true lateral. Nah, ini terlihat gambar pasiennya, objeknya, kepalanya true lateral di sini untuk melihat ramus. Nanti ramusnya terlihat jelas di sini. Selanjutnya di sini terlihat posisi objeknya oblik 30 derajat ke kaset. Nah, di sini tujuannya adalah untuk melihat body dari mandibula. Selanjutnya ini oblik 45 derajat ke IR. Ini untuk melihat mentum. Oke, melihat mentum ya. Kemudian oblik 10-15 derajat ke IR. Oke, ini melihat mandibula secara umum. Central ray-nya ini semuanya 25 derajat ke arah sepalat, tolong diingat. Ke arah sepalat, ke atas. FFD-nya 100 cm. Nah, ini ada posisi kombinasi posisi pasien dengan CR-nya. Kita dapat lihat di sini bersama-sama pasiennya agak oblik ya, agak miring, memiringkan kepala sesuai dengan kaset di sini. Ini kurang lebih 15 derajat. Oke. Dengan CR-nya 10 derajat. Kriteria radiograf yang tampak adalah tampak anatomi ramus, kondilar dan prosesus koronoid, korpus dan mentum dari mandibular yang dekat dengan IR atau kaset. Nah, ini axiolateral oblique mandibular ramus dapat kita lihat anatomi yang terlihat. Temporomandibular joint di sini condylus-nya, prosesus koronoid. Nah, ini ramusnya, body dan angle-nya kelihatan. Nah, ini axiolateral oblique mandibular body. Oke, itu memperlihatkan body ini. Lebih detail dia. Nah, kemudian yang ini oblique mandibular symphysis di sini, axiolateral oblique. Symphysis-nya dapat terlihat. Bodinya terlihat di sini. Mentum di sini. Ini general survey. Kriteria radiografnya dapat dilihat, mentum terlihat, bodinya terlihat jelas, ramus terlihat, prosesus condyloid terlihat. Ini marker R berarti
Yang kanan dekat dengan kaset. Yang diperiksa bagian mandibular kanan. Kemudian yang lanjutkan ke posisi selanjutnya adalah PA atau PA aksial. Posisi pasiennya prone atau erect. Posisi objeknya letakkan dahi dan hidung menempel pada IR. Fleksikan dagu agar OML tegak lurus IR. Atur MSP pada pertengahan kaset. Pastikan tidak ada rotasi atau tilting. Central ray-nya true PA, tegak lurus IR. Kemudian ada PA aksial juga di sini 20-25 derajat ke arah sepalat. Central point yang true PA ini pada pertengahan mulut, sedangkan pada PA aksial ini central point-nya pada Akensian. FFD-nya 100 cm. Mendengar kata-kata aksial, otomatis itu artinya adalah penyudutan central ray-nya. Ingat, PA aksial itu penyudutannya 20-25 derajat ke sepalat. Nah, ini dapat kita lihat posisi pasien dan posisi arah sinar untuk yang PA lihat tegak lurus, tidak ada penyudutan. Yang PA aksial baru ini disudutkan 25 derajat ke sepalat. Nanti di Akensian dia gininya keluar. Kalau yang PA dia kan di pertengahan mulut nih gininya keluarnya arah tembusan sinarnya ini. Sedangkan kalau yang PA aksial central ray-nya disudutkan ke sepalat 20-25 derajat. Nanti tembusannya dia di sini di Akensian kurang lebih. Oke, kemudian kriteria radiograf. Yang true PA di sini tampak anatomi ramus mandibular dan bagian lateral korpus. Sedangkan yang PA aksial di sini tampak area TMJ, head condylus terlihat melalui proses mastoid, dan proses condyloid tampak dengan jelas di sini. Oke ya, ini radiografinya. PA mandibular di sini. Nah, ini yang PA aksial mandibular. Bodinya terlihat, simpisisnya terlihat, ramusnya juga terlihat. Ini adalah prosesus kronoid, kondile, dan prosesus mastoid. Selanjutnya kita masuk ke AP aksial dengan metode tone. Ini posisi pasiennya supine atau duduk tegak atau erect. Posisi objeknya atur bagian kepala posterior menempel meja atau permukaan boki. Fleksibelkan leher agar IOML atau OML tegak lurus IR. Tambahkan sudut CR central ray sebesar 5-7 derajat. Atur MSP tegak lurus, midline grid atau meja atau permukaan boki. Pastikan tidak ada rotasi dan tilting. Nah, central ray-nya, kalau kita objeknya kita posisikan OML tegak lurus kaset, berarti arah central ray-nya itu 35 derajat ke kaudat. Kalau kita posisikan objeknya IOML tegak lurus kaset, berarti central ray-nya 42 derajat ke kaudat. Central point-nya di glabella, FFD-nya 100 cm. Nah, di sini dapat kita lihat yang AP aksial. Ini OML ya yang digunakan ininya objeknya. Nah, di sini dengan penyudutan 35 derajat. Di awal dijelaskan boleh ditambahkan penyudutan 5-7 derajat. Ini kurang lebih penyudutannya CR-nya 35-40 derajat. Kriteria radiograf tampak prosesus condyloid mandibular dan fossa temporomandibular. Nah, ini hasil radiografnya. Terlihat body dari mandibula ini, terlihat neck-nya, kemudian fossa temporomandibular, head condyle-nya terlihat.
AP aksial. Posisi selanjutnya, proyeksi selanjutnya adalah proyeksi submentoverteks atau SMV yang kita kenal. Posisi pasiennya erect atau supine, posisi duduk biasanya lebih nyaman untuk pasien di mana buki stand vertikal. Kemudian untuk posisi objeknya, hiperekstensi leher hingga IOML. Ini sejajar IR atau permukaan buki. Vertex menempel pada kaset. Vertex ini ya, bagian kepala paling atas nih, vertex. Atur MSP tegak lurus meja atau permukaan buki, pastikan tidak ada rotasi ataupun tilting. Yang pertama, jika pasiennya posisinya supine, ekstensikan leher pasien dengan kepala berada di tepi meja, ganjal kaset, dan grid. Apabila hal ini tidak mungkin dilakukan, maka ganjal tubuh pasien dengan menggunakan bantal sehingga pasien dapat mengekstensikan leher dan vertex menyentuh permukaan meja. Kita tinggikan punggung pasien dengan bantal. Tubuh pasien itu diganjal dengan bantal sehingga lehernya ini dapat terjatuh gitu sehingga vertexnya dia menyentuh permukaan meja. Kemudian yang erect di sini, apabila pasien tidak dapat mengekstensikan leher secara maksimal, maka atur kepala agar IOML tegak lurus terhadap IR. Atur kemiringan IR sesuai dengan kemampuan ekstensi leher pasien. Posisi ini sangat tidak nyaman sehingga usahakan agar pemeriksaan dilakukan dengan waktu sesingkat mungkin. Karena pasiennya harus mendongak sekali ya. Nah, sehingga diusahakan dipersiapkan sebelum melakukan pemeriksaan agar ketika eksposi bisa cepat. Central ray-nya arah sinarnya tegak lurus IOML. Kemudian central point-nya 4 cm inferior symphysis mentil setinggi MAE atau pada pertengahan kedua angulus mandibula. Kemudian FFB-nya yang digunakan adalah 100 cm tahan napas saat eksposi. Kriteria radiograf yang tampak seluruh mandibular, prosesus kronoid, dan prosesus kondyloid. Nah, ini dapat digambarkan SMV mandibulae. Oke, ini dengan posisi pasiennya tiduran. Nah, ini diangkat atau diganjal pasiennya dengan bantal atau ganjalan boleh badannya agar ini bisa terlempar lehernya sehingga tegak lurus dia dengan kaset arah sinarnya. Oke, di sini sangat tidak nyaman pasiennya. Ketika diposisikan seperti ini, sebaiknya dilakukan secepat mungkin pemeriksaan ini. Arah sinarnya tegak lurus. Nah, ini hasil radiograf yang didapatkan. Terlihat simfisisnya, terlihat body, prosesus koronoid, ramusnya terlihat, petrus right-nya juga terlihat. Ini kondyle. Sekian yang dapat saya sampaikan terhadap pemeriksaan teknik radiografi mandibula. Jika ada pertanyaan, silahkan dituangkan dalam kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Salam radiasi untuk kita semua.